Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi, kreatif, dan pariwisata. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata? Kalau belum tahu, stay tune terus. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan secara generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Dengan demikian, budaya dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan cara hidup yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Ada pendapat lain yang mengupas kata budaya sebagai perkembangan dari kata majemuk budi daya, yang berarti daya dari budi. Pengertian kebudayaan adalah sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal ini berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tak perlu dibiasakan dengan belajar. Seperti tindakan naluri, refleks, beberapa tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan apabila ia sedang membabi buta. Bahkan, tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa oleh makhluk manusia dalam gennya bersama seperti makan, minum, dan berjalan juga dirombak olehnya menjadi tindakan yang berkebudayaan. Selanjutnya, pariwisata. Apa sih pariwisata? Secara etimologis, kata pariwisata yang berasal dari bahasa Sanskerta sesungguhnya bukanlah berarti tourisme bahasa Belanda atau turis bahasa Inggris. Kata pariwisata terdiri dari dua kata, masing-masing kata pari dan wisata. Pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan wisata berarti perjalanan, berpergian. Dalam hal ini sinonim dengan kata travel dalam bahasa Inggris. Pariwisata juga diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin atau kediamannya. Pariwisata juga adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait, misalnya wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lain-lain, yang merupakan akibat dari wisata ke daerah tujuan wisata. Sepanjang perjalanan tersebut dilakukan secara tidak permanen. Selanjutnya ada pemahaman ekonomi kreatif. Definisi ekonomi kreatif hingga saat ini masih belum dapat dirumuskan secara jelas. Kreativitas yang menjadi unsur vital dalam ekonomi kreatif sendiri masih sulit untuk dibedakan. Apakah sebagai proses atau karakter bawaan manusia? Departemen Perdagangan RI 2008 merumuskan ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Definisi yang lebih jelas disampaikan oleh UNDP 2008 yang merumuskan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian integratif pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif, dan budaya. Lingkup kegiatan dari ekonomi kreatif dapat mencakup banyak aspek. Departemen Perdagangan RI 2008 mengidentifikasi setidaknya ada 14 sektor yang termasuk dalam ekonomi kreatif, yaitu yang pertama, periklanan.
kedua arsitektur, ketiga pasar barang seni, yang keempat kerajinan, yang kelima fashion, yang keenam desain, yang ketujuh film, video, dan fotografi, yang kedelapan permainan interaktif, yang kesembilan musik, yang kesepuluh seni pertunjukan, yang kesebelas penerbitan dan percetakan, yang kedua belas layanan komputer dan piranti lunak, ke-13 radio dan televisi, ke-14 riset dan pengembangan. Dilihat dari luasan cakupan ekonomi kreatif tersebut, sebagai besar merupakan sektor ekonomi yang tidak membutuhkan skala produksi dalam jumlah besar, tidak seperti industri manufaktur yang berorientasi pada kuantitas produk. Industri kreatif lebih bertumpu pada kualitas sumber daya manusia atau SDM. Industri kreatif justru lebih banyak muncul dari kelompok industri kecil menengah. Walau tidak banyak menghasilkan produk dalam jumlah banyak, industri kreatif mampu memberikan kontribusi positif yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Departemen Perdagangan RI 2008 mencatat bahwa kontribusi industri kreatif terhadap PDB di tahun 2002 hingga 2006 rata-rata mencapai 6,3%, setara dengan 152,5 triliun jika dirupiahkan. Industri kreatif juga sanggup menyerap tenaga kerja hingga 5,4 juta dengan tingkat partisipasi 5,8% dari segi ekspor. Industri kreatif telah membukukan total ekspor 10,6% antara tahun 2002 sampai 2000. Merujuk pada angka-angka tersebut di atas, ekonomi kreatif sangat potensial dan penting untuk dikembangkan di Indonesia. Dr. Mari L.K. Pangestu dalam Konvensi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015 menyebutkan beberapa alasan mengapa industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia, antara lain adalah 1. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Kedua, menciptakan iklim bisnis yang positif. Ketiga, membangun citra dan identitas bangsa. Keempat, berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. Kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Dan yang keenam, memberikan dampak sosial yang positif. Salah satu alasan dari pengembangan industri kreatif adalah adanya dampak positif yang akan berpengaruh pada kehidupan sosial, iklim bisnis, peningkatan ekonomi, dan juga berdampak pada citra suatu kawasan. Dalam konteks pembangunan ekonomi kreatif pada kota-kota di Indonesia, industri kreatif lebih berpotensi untuk berkembang pada kota-kota besar atau kota-kota yang telah dikenal. Hal ini terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang handal dan juga tersedianya jaringan pemasaran yang lebih baik dibandingkan kota-kota kecil. Namun, demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi kota-kota kecil di Indonesia untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Bagi kota-kota kecil, strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan landmark atau kegiatan sosial seperti festival sehingga venues untuk mengenalkan produk khas daerahnya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan banyak suku bangsa dan budaya. Sebuah kota dapat merepresentasikan budayanya melalui cara-cara yang unik, inovatif, dan kreatif. Pada gilirannya, pengembangan ekonomi kreatif juga akan berdampak pada perbaikan lingkungan kota, baik secara estetis ataupun kualitas penduduk atau lingkungan. Pariwisata dan ekonomi kreatif saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Kegiatan wisata dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu something to see, yang kedua something to do, dan yang ketiga something to buy. Something to see terkait dengan atraksi di daerah tujuan wisata. Something to do terkait dengan aktivitas wisatawan di daerah tujuan wisata. Something to buy terkait dengan souvenir khas yang dibeli dari daerah tujuan wisata sebagai memorabilia pribadi wisatawan. Dalam kegiatan komponen tersebut, ekonomi kreatif dapat masuk melalui something to buy dengan menciptakan produk-produk inovatif khas suatu daerah tujuan wisata. Pada era tradisional,
Souvenir yang berupa memorabilia hanya terbatas pada foto Polaroid yang menampilkan foto sang wisatawan di suatu objek wisata tertentu. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan paradigma, wisata dari sekedar melihat menjadi merasakan pengalaman baru. Maka, produk-produk kreatif melalui pariwisata merupakan potensi yang lebih besar untuk dikembangkan. Ekonomi kreatif tidak hanya masuk melalui something to buy, tetapi juga mulai menambah something to do dan something to see melalui paket-paket wisata yang menawarkan pengalaman langsung dan interaksi dengan kebudayaan lokal. Dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui pariwisata, maka kreativitas akan merangsang daerah tujuan wisata untuk menciptakan produk-produk inovatif yang akan memberi nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi dibanding dengan daerah tujuan wisata lainnya. Bengkel kerja atau studio sebagai ruang kreatif harus dihubungkan dengan daerah wisata, sehingga tercipta linkage atau konektivitas. Konektivitas tersebut diperlukan untuk mempermudah rantai produksi. Dari segi ekonomi kreatif, produk kerajinan dalam bentuk souvenir dapat terjual sementara dari sektor wisata. Wisatawan memperoleh suatu memorabilia mengenai daerah wisata tersebut. Konektivitas atau linkage antara ekonomi kreatif dan wisata dapat berbentuk outlet penjualan yang terletak di daerah wisata. Dengan kata lain, wisata menjadi venue bagi ekonomi kreatif untuk proses produksi, distribusi, sekaligus pemasaran. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam implementasi model linkage tersebut adalah penetapan lokasi outlet yang harus diusahakan berada di tempat strategis dan dekat dengan tempat wisata. Berikut beberapa tantangan sebagai dampak negatif. 1. Pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak pariwisata walau terdengar sangat menjanjikan, namun tetap memiliki sejumlah tantangan yang merupakan dampak negatifnya. Tantangan terbesar terkait dengan keterlanjutan industri kreatif itu tersendiri untuk menggerakkan pariwisata. Tren wisata cenderung cepat berubah sehingga pengrajin dituntut untuk bisa menciptakan produk-produk kreatif dan inovatif. Di sisi lain, pengrajin juga tidak boleh terjebak pada selera pasar karena dapat menghilangkan orisinalitas dari keunikan produk. Hasil identifikasi sejumlah tantangan dengan dilakukannya pengembangan ekonomi kreatif sebagai pergerakan pariwisata adalah: yang pertama, ada kualitas produksi. Dengan bertumpu pada pengembangan pariwisata, maka produk ekonomi kreatif akan lebih berorientasi pada selera wisatawan dan produksi dalam jumlah yang cukup banyak sebagai souvenir. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya keunikan ataupun nilai khas dari produk hasil ekonomi kreatif tersebut. Dan yang kedua, ada konflik sosial terkait dengan isu komersialisasi dan komodifikasi. Pengembangannya ekonomi kreatif melalui pariwisata dapat mengkomersialisasikan ruang-ruang sosial dan kehidupan sosial untuk dipertontonkan pada wisatawan sebagai atraksi wisata. Bila tidak dikelola dengan melibatkan komunitas lokal, hal ini dapat berkembang menjadi konflik sosial karena di beberapa komunitas terdapat ruang-ruang sosial yang bersifat suci dan tidak untuk dipertontonkan pada wisatanya. Dan yang ketiga, ada manajemen ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif seringkali menyajikan produk-produk yang berbau isu politik maupun isu sosial yang sangat sensitif, misalnya rasialisme. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan manajemen ekonomi kreatif yang baik, dengan salah satu fungsinya menentukan guideline ekonomi kreatif mana yang harus dikembangkan dan mana yang sebaiknya tidak dikembangkan. Mungkin cukup sekian pembahasan materi tentang pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi, kreatif, dan pariwisata. Sebelumnya, mohon maaf jika ada yang tidak jelas dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.